Kalau ekonomi ini sudah baik, stabil, yang pertama pasti pendidikan kita akan jauh lebih meningkat. Yang kedua kesehatan kita pasti jauh lebih meningkat. Yang keempat itu persoalan akidah luar biasa jadinya. Nah, yang pertama adalah ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa channel di Forum Komunitas Wartawan Solok. Kembali kita berjumpa dan kali ini saya Ega Pratama menyambangi kediaman calon wakil bupati Kabupaten Solok. Ya, beliau adalah Bapak Joni Firman Pandu. Ya, di Batu Gada. Di Batu Gada. Ini ya. Begini Pak Jon, kita dibincang-bincang di sini bersama dengan warga di sini. Selamat sore hari ya. Sejauh ini mungkin telah berjalan waktu, mungkin di sisi kepemimpinan sedikit-sedikit mengeleng-ngorek nih. Ya. Jika seandainya kita kan bisa mengandalkan, mungkin Pak Jon itu punya visi misi sebagai wakil bupati itu apa sih gerangan yang motivasi yang terdepan sekali bagi sosok Jon Pandu? Baik, makasih Pak Ega. Pertama selamat datang sekali lagi di rumah kediaman. Artinya inilah kawan-kawan kita ya. Kita hari ini live streaming ya. Iya. Nah, jadi begini. Pertama, Asda Pandu hadir hari ini di Kabupaten Solok sebagai ikut dalam kontestasi pilkada. Kalau seandainya Pihak Asda bersama dengan Pandu, artinya dengan tagline kami visi dan misi membangkit batang terandam ingin menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat. Artinya konsep ini begitu luar biasa bagi seorang Pak Pihak Asda. Nah, saya melihat ini suatu tantangan baru karena bagian dari sebagai yang mendampingi beliau ya, Pak Pihak Asda. Beliau seorang pengusaha yang sukses, beliau seorang politisi yang sukses dengan 3 periode di DPR RI. Ini salah satu bentuk yang bisa memang dibutuhkan oleh Kabupaten Solok. Nah, jadi dengan kondisi hari ini saya hadir, Jon Firman Pandu, mantan ketua DPRD. Nah, Iya. Jadi artinya kita anak-anak muda ingin terus berkarya dan kita anak muda ingin melihat seorang sosok Pak Pihak Asda. Kenapa? Karena beliau seorang yang sukses dari sisi bisnisnya, seorang entrepreneur dan seorang politisi. Nah, jadi kenapa saya mau ikut mendampingi beliau? Kita ingin belajar. Nah, satu sisi dalam kontestasi hari ini bahwa mungkin saya salah satu yang termuda. Nah, dan tentu juga kita mengajak kawan-kawan milenial Kabupaten Solok, anak-anak muda Kabupaten Solok, bagaimana bisa sama-sama berkarya, sama-sama membangun bangsa dan sama-sama membangun Kabupaten Solok. Nah, kalau kita mengkaji seorang milenial Kabupaten Solok, mungkin sosok Jon Firman Pandu mempunyai strategi atau inovasi untuk generasi muda. Ya. Nah, kalau boleh kami tahu, mungkin sejauh mana sih perhatian sosok Jon Firman Pandu kepada generasi muda kita saat ini? Terima kasih Bega. Jadi begini, sosok anak-anak muda Kabupaten Solok adalah anak-anak muda yang kreatif. Iya. Kreatif dan inovatif. Dan juga mempunyai semangat juang yang luar biasa. Nah, saya berharap anak-anak muda Kabupaten Solok ke depan, mari kita bergandengan tangan, ya kan, bersatu kita wujudkan Kabupaten Solok ini secara bersama. Nah, saya mengharap yang pertama bagaimana potensi-potensi yang ada dari sumber daya alam kita dan bagaimana juga SDM kita juga. Nah, saya yakin dan percaya anak-anak muda Kabupaten Solok luar biasa SDM-nya. Pemikirannya juga luar biasa, semangat yang luar biasa. Nah, mari kita bergandengan tangan. Yang pertama kita akan benahi persoalan infrastruktur, perekonomian anak-anak muda. Yang pertama adalah sisi pertanian kita. Nah, yang kedua, banyak potensi pertanian memang luar biasa tergarap. Bukan pertanian itu bukan suatu pekerjaan yang hina ya, tapi sesuatu yang luar biasa. Saya seorang petani. Saya sampai hari ini masih tanam hortikultura, sayur mayur, cabai, bawang, lobak, kita tanam. Nah, artinya apa? Disinilah potensi-potensi yang kita siapkan generasi-generasi kita ke depan. Jadi generasi kita nggak tergantung dengan daerah lain ya? Jangan sampai tergantung. Nah, habis itu sumber daya alam lain kita punya potensi wisata. Bagaimana kita nanti menggiatkan potensi wisata kita yang ada di Kabupaten Solok melalui anak-anak muda yang inovatif dan kreatif tadi. Jadi Pak Jon punya keyakinan itu tentu telah mendalami, telah meninjau
atau telah melakukan investigasi terhadap perkembangan generasi muda gitu ya? Sudah. Iya, dari 74 negara ini ya. Ya, alhamdulillah dengan ikut sebagai peserta dalam kontestasi ini, malah kita sudah turun terus menyapa masyarakat, malah sampai ke titik terdalam. Kira-kira apa aja? Tentu ada kekurangan perhatian selama ini mungkin. Nah, mungkin sosok John Pandu bersama Eki Adrasta mempunyai semangat untuk menampil diri menjadi seorang pemimpin di Kota Solo. Siap. Adakah gezahan terbaru bagi mereka generasi muda? Ya, jadi Kira-kira begini, umpamanya, ya kan? Ya. Mereka akan mendapatkan penciptaan lapangan kerja. Ya. Mereka akan diberikan bimbingan teknis. Ya, kata kabar-kabar burung nih. Ya. Pasangan Asda Pandu akan mempunyai inovasi yang berbeda terhadap generasi muda. Yang penting generasi muda kita nggak tergantung dengan negara lain, kita punya potensi dan kita punya pendidikan yang luar biasa. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu nih, Mantap, sedikit mencongkel ini. luar biasa. Artinya dengan kondisi kita hari ini ya, makanya kita sudah turun ke temui masyarakat kita, ketemu anak-anak muda dari seluruh negara-negara, malah jorong-jorong yang ada. Jadi sering berbagi dengan Pak Jan gitu ya. Karena mereka ya? yang diskusi kita lakukan waktu kita turun menyapa masyarakat, artinya diskusi anak-anak muda, bukan hanya persoalan konsep-konsep saja, tetapi ada diskusi anak muda. Apa yang diinginkan mereka? Apa yang diinginkan mereka kita tampung. Nah, insya Allah nanti kalau diamanahkan oleh masyarakat, Iya. doa kita diijabah oleh Allah, Iya. memimpin Kabupaten Solo 5 tahun ke depan. Disinilah peran kita sebagai anak muda, bagian dari milenial hari ini. Inilah kita. Berarti John Pandu mempunyai perhatian terhadap generasi muda ya? Harus, karena kita tetap, pertama konsep begini, kita sama yang orang-orang tua kita tetap harus kita menghormati, kita bertanya, kawan sama besar tempat kita bayo, kita harus sayangi yang muda, dan cinta-cinta yang muda. Nah, kita berharap generasi Kabupaten Solo ke depan adalah generasi emas. Kita lupakan persoalan dinamika, kita lupakan persoalan perbedaan, tapi tujuan kita satu, yaitu membangun Kabupaten Solo dan membangun generasi muda Kabupaten Solo yang berpotensi dan yang memang mendapat perhatian khusus dan sentuhan dari pemerintah daerah melalui APBD. Tanpa kecerdasan, mungkin generasi kita mungkin nggak akan lepas pemikirannya. Untuk pendidikan sendiri bagi generasi muda, kan Kabupaten Solo selama ini kan hanya kita kenal dengan kampus yang ada cuma ini. Nah, kira-kira mungkin ada nggak sedikit inovasi dari pasangan Asda Pandu untuk kedepannya gini Pak? Ya, Kira-kira ada nggak? Sangat ada. Pertama, kalau melalui data hari ini ya, kalau kita rata-ratakan pendidikan kita di Kabupaten Solo, kita masih start SMP. Nah, jadi bagaimana melalui pendidikan inilah, kalau dunia pendidikan ini maksimal, otomatis ekonomi kan akan bertumbuh dia. Tapi kami ya Asda Pandu, kami bilang kalau ekonomi ini sudah baik, stabil, yang pertama pasti pendidikan kita akan jauh lebih meningkat. Yang kedua, kesehatan kita pasti jauh lebih meningkat. Yang keempat, itu persoalan akidah luar biasa jadinya. Nah, yang pertama adalah ekonomi. Berarti kuncinya perhatian gitu ya? Perhatian pemerintah daerah melalui APBD. Melalui APBD yang ada, bagaimana ekonomi masyarakat ini betul-betul bisa terangkat. Kalau ekonomi masyarakatnya sudah baik, insya Allah pendidikan itu akan ikut maksimal. Yang kedua, kesehatan itu akan sehat dia. Yang ketiga, persoalan akidah akan ikut ya, karena dia sudah mulai, ekonomi sudah mulai. Kalau ekonomi tidak baik, otomatis banyak hal yang harus dia persiapkan. Bagaimana melalui mempersiapkan pendidikannya, bagaimana mereka mempersiapkan kesehatan mereka, bagaimana mereka mempersiapkan akidah mereka. Nah, makanya konsep pertama adalah bagaimana memang anggaran ini yang berbasis kebutuhan masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat kita hari inilah bagaimana ekonomi mereka itu bantu. Nah, kalau kita bicara ekonomi dari Pak ya, mungkin bagaimanapun kesejahteraan ekonomi kerakyatan itu kan sering kita dengarkan dari logo-logo semua paslon ini. Hampir semua. Mungkin kalau boleh mengorek sedikit saja, mungkin ada yang paling berbeda dari Asda Pandu. Sejauh mana sih untuk meningkatkan potensi wisata atau sejauh meningkatkan potensi ekonomi itu seperti apa kita? Jadi begini, pertama saya berharap anak-anak muda kita yang tamat sarjana hari ini, kita bukan hanya mencari pekerjaan, tapi sebagai seorang entrepreneur kita harus bisa menciptakan juga pemuda-pemuda kita ini yang tamat sekolah ini, bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kuncinya adalah bagi kita nanti bagaimana UMKM kita, ya kan? UMKM ini kita
persiapkan mereka, kita bantu infrastrukturnya dan kita bantu pembiayaannya. Kita bantu juga dengan tenaga pelatihan gitu ya. Harus. Nah, terdidik, terlatih, dibantu dengan melalui APBD. Nah, disinilah mereka akan bangkit nanti. Bikin mereka usaha. menjadi diri mereka. Mereka punya diri mereka. Hari ini saya masih melihat bagaimana anak-anak SMA kuliah itu masih berpikir, saya mau jadi PNS. Oh gitu ya. Kalau saya sendiri nggak mau saya jadi PNS. Artinya perhatian penuh gitu ya. Perhatian penuh terhadap generasi kita ke depan. Nah, itulah arti sebuah pemerintahan. Itu pemerintahan yang betul-betul pro terhadap masyarakatnya. Insya Allah PK. Satu sisi persoalan potensi pariwisata. Potensi pariwisata kita luar biasa Solo. Nggak ada di dunia malah. Lebih cantik, lebih indah Kabupaten Solo di dunia. Tapi kenapa belum tersentuh? Nah, kenapa belum disentuh? Nah, di sini butuh komitmen, butuh kerja keras, dan butuh integritas di sini. Integritas seorang kepala daerah, seorang pemimpin itu dengan komitmen, dengan kerja keras, kita punya potensi pariwisata yang harus kita angkat. Nah, juga bagaimana juga kita bisa menyamakan dengan kultur kita ketimuran. Karena kita Sumatera Barat, kita ada Minangkabau. Bagaimana karena wisatawan itu mereka datang ke tempat kita, mereka harus dilayani. Mereka harus tahu ada bagaimana gitu ya. Makanya dibutuhkan kepala daerah nanti bisa menggait para investasi masuk ke Kabupaten Solo. Kita tidak punya hotel yang representatif hari ini. Kita tidak punya, artinya wisatawan orang ingin berlama-lama di Solo, mereka ingin menghabisin uangnya di sini, mereka ingin belanja, tapi tidak ada tempat untuk mereka minat untuk yang representatif untuk mereka. Berarti boleh kami tahu mungkin ada sedikit keyakinan Pak Jon yang berpasangan dengan Pak Epi Agasdani mampu ya? Insya Allah, karena ini seorang Pak Epi biasa, seorang entrepreneur, seorang politisi, punya akses di tingkat nasional, ya, punya kawan-kawan di tingkat investasi. Nah, beliau hari ini sudah buktikan ya, sebagai putra daerah sudah berinvestasi di kampung halaman, yaitu wisata Cinangkir. Nah, artinya investasi yang tidak sedikit, sangat mahal untuk hari ini. Dan target beliau bukan hanya persoalan ini adalah potensi wisata Solo, tidak. Tapi Cinangkir ini akan menjadi destinasi terbesar di Sumatera, ya, bukan Sumatera Barat, tapi Sumatera. Artinya dengan konsep yang beliau siapkan, ya, dengan pembiayaan yang beliau siapkan. Nah, kita ingin ke depan para perantau-perantau kita dari luar, mari akan kita rangkul, kita ajak berinvestasi di kampung halaman. Bagaimana kita membangun dari sisi banyak hal sebetulnya, baik pendidikan maupun pariwisatanya, banyak hal sebenarnya. Perlu kita rangkul. Saya yakin ya, percaya pengusaha-pengusaha kita Kabupaten Solo banyak yang sukses di luar rantau, ya. Nah, artinya kinilah saatnya kita membangun bersama gitu ya. Kinilah saatnya kita bangun secara bersama, kita satukan. Artinya kolaborasi ya, kolaborasi antara anak dan rantau, kolaborasi antara nenek mama, ya kan, tungku sejarangan, adat kita tetap berjalan, wisatawan pun tetap aman hadir di Kabupaten Solo. Nah, butuh kolaborasi di situ. Oke, Pak Jon. Baik, pemirsa, salah satunya beliau adalah pasangan nomor urut 02 ya. Kira-kira boleh nggak pesan-pesan disampaikan kepada pemirsa kami di sini? Ya, silakan Pak Jon. Pesannya apa nih pada masyarakat? Oke. Yang pertama tentu ucapan terima kasih sebenarnya Pak Ega, sahabat saya, sanak saya. Artinya hari ini bahwa pilkada itu hanya kita sampai tanggal 9. Ya. Persahabatan, pertemanan, tujuannya sama. Bagaimana Kabupaten Solo itu menjadi baik dia. Apapun yang terjadi itu adalah kita semua. Sekali lagi saya mengajak masyarakat Kabupaten Solo, khusus para milenial, para anak muda yang kreatif, mari kita bersama-sama bergandengan tangan membangun Kabupaten Solo dengan satu tujuan, Solo lebih baik dari ini dan Kabupaten Solo menjadi kabupaten terbaik nanti di Sumatera Barat. Insya Allah butuh dukungan dari kita semua. Jadi, jangan lupa nomor urut 2 Asda Pandu tanggal 9 Desember nanti. Oke. Makasih Pak Jon. Siap.